Waktu kita agak cepat ya. 5 menit lagi. Iya Pak. 5 menit lagi. Alhamdulillah. Nah, kembali kita ya kepada ridho suami. Jadi suami itu punya kewajiban menafkahi ayah dan ibunya juga. Jadi ibu-ibu jangan cemburu. Kejadian di satu daerah yang mengerikan, akhirnya orang itu bercerai suami istri. Kenapa? Ketika ibunya yang sudah tua, sudah bungkuk, datang meminta belanja kepada suami si ibu itu, apa katanya? Lah datang lo istri tuanya, katanya. Ya Allah, masa mertuanya, ibunya sendiri dikatakannya istri tuanya. Ya Allah, kasarnya ucapan itu. Adalah datang lo istri tuanya. Ya Allah, itu tidak boleh. Karena suami punya kewajiban menafkahi ayah dan ibunya, apalagi yang sudah tua, tidak ada pensiun, tidak dapat apa-apa, hanya dari anaknya. Yang kedelapan, suami tidak pernah iri kepada istrinya yang dihormati oleh anak-anaknya sampai 3 kali. Ketiga kali, ya Rasulullah, kepada siapa lagi aku berbakti? Aku sudah pulang jihad fisabilillah, perang Badar, tapi aku ingin berbakti, perang tidak ada. Bagaimana aku harus berbakti? Berbaktilah kepada ibumu. Nah, sudah itu apa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Yang ketiga kali baru ayahmu. Kenapa? Karena banyak peranan ibu yang paling penting tak bisa dikerjakan oleh bapak. Nah, maka disebut 3 kali. Kenapa? Ibulah yang hamil, yang mengandung, itu tak bisa dilakukan oleh bapak. Tak bisa. Yang kedua, ibulah yang menyusui anak, tak bisa juga dilakukan oleh bapak. Iya Bu? Ada bapak yang menyusui anak? Kalau susu kaleng ada. Ada Pak Pensil. Susu kaleng ada. Jadi maka 3 kali disebut ibu yang hamil, yang mengandung anak, ibu yang menyusui anak, dan ibu yang melahirkan dulu. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Itu tidak bisa dilakukan oleh bapak. Bapak tidak iri. 3 kali disebutkan ibumu, ibumu. Nah, walaupun istri lebih hebat, banyak pahala dibandingkan suami, tapi suami tak pernah merasa iri kepada istrinya. Iya Pak Manzil? Iri ya Bapak? Enggak kan? Udah memang kodratnya begitu. 3 kali lebih mulia. Karena itu ibu-ibu lebih mudah masuk surga dibandingkan dengan bapak-bapak. Mudah sekali, asal niatnya baik, lillahi ta'ala. Masya Allah. Yang ke-9, suami berusaha untuk menutupi aib istrinya. Ini karena dalam ayat dikatakan antum libasul lahunna, suami itu adalah pakaian bagi istri, hunna libasul lakum, dan istri itu pun merupakan pakaian bagi istrinya, ya, bagi suaminya. Suami istri itu ibarat pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup aib. Nah, jadi suami harus menutup aib istrinya dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Oh, kalau istriku dapat malu, aku juga dapat malu. Tutup aib ini. Tidak ada manusia yang tidak punya aib. Ada saja. Disitulah kebijakan seorang suami di dalam memanage dirinya dan mengarahkan keluarganya. Ada. Dan aib itu kadang-kadang kalau tak disembunyikan oleh suaminya bisa terjadi perceraian. Oleh suami wajib ditutupi kalau memang masih bisa ditutupi. Tapi kalau memang tak bisa ditutupi, itu harus dilepaskan. Tapi kalau bisa ditutupi, tutupi dulu.
dan jangan disebut-sebut. Nanti yang menutup aib itu akan ditutup pula aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Terakhir, apabila istri berbuat maksiat, maka suami akan terseret ke neraka. Nah, jadi jangan dibiarkan istri berbuat maksiat. Wajib kalau ada ya, umpamanya dia berjudi atau dia menjadi rentenir. Saya pernah ketemu ceramah dari Duri, ketemulah dengan ibu-ibu yang jadi rentenir. Dia Islam, tapi menikah dengan orang non-Islam, orang Melayu, daerah Bengkalis. Saya ini Ustaz, dulunya saya ini sangat benci dengan orang yang tak agama Islam. Tapi entah macam mana takdirnya, aku nikah dengan orang non-Islam. Padahal akulah pernah jadi TKW ke luar negeri katanya. Dah banyak pergaulanku. Orang macam ini pula aku dapat. Yang keduanya katanya, aku sangat benci dengan suku tertentu yang non-Muslim. Orang itu pula yang dapat sama aku sekarang. Kerjanya sebagai rentenir, pergaulan bebas, judi. Itulah yang sedang saya hadapi sekarang nih Ustaz. Jadi dalam pikiranku katanya, apa yang aku benci dulu itulah yang datang kepadaku. Kalau begitu, kalau benci tak boleh terlalu benci. Dia akan datang kepada kita yang kita benci itu. Memang ada pula dalam Al-Quran dikatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu sangat membenci sesuatu atau seseorang, tapi nanti dia akan bersama denganmu. Boleh jadi pula kamu sangat menyayangi seseorang atau sesuatu, tapi dia nanti akan mengecewakan kamu. Mungkin yang satu kita sangat-sangat benci itu, dia akan bersahabat dengan kita, menyayangi kita. Orang yang sangat-sangat kita sayang malah satu saat dia membenci kita. Itu dalam Al-Quran dikatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu rahasia hidup manusia, manusia tidak tahu. Dalam satu hadis lagi, bukan ucapan sahabat ya, mengatakan, ahbib habibaka haunan ma, cintailah sesuatu yang patut kamu cintai itu sekedarnya saja. Asa baghidaka yauman ma, boleh jadi yang sangat kamu cintai itu dia akan memusuhi kamu pada suatu hari nanti. Jadi kalau kita menyayangi sesuatu atau seseorang sekedarnya saja, mungkin dia akan menjadi musuh kita. Kemudian sebaliknya, abghid baghidaka haunan ma, bencilah, marahlah kepada seseorang atau sesuatu sekedarnya saja. Asa habibaka yauman ma, mungkin dia akan menjadi kekasihmu pada suatu hari nanti, atau jadi mertuamu suatu hari nanti, atau menjadi pembelamu pada suatu hari nanti. Jadi yang cinta kepada makhluk ini sekedarnya saja, tapi yang cinta wajib 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada yang lain-lainnya sekedarnya saja. Nah, demikianlah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Akhirnya kita bacakan lagi ayat Al-Qur'anul Karim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan hendaklah kamu memelihara amanah dalam rumah tangga apa yang dititipkan oleh Allah. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan mengungkit-ungkit masa lalu kesalahan dalam rumah tangga. Bapak-bapak menjadi imam, kalau salah ditegur itu bukan dikatakan, "Hei imam salah." Enggak. Kalau tersalah, suami itu bacalah subhanallah, ucapkan dengan baik. Mungkin abang tersilap, diingatkan. Jadi bukan menuding, kurang ajar, tersalah, tidak boleh, tapi tegurlah dengan baik.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ilmu kepada kita semua. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Apa ya? Mana? Sadar juga. Astaghfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.